Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, pergi ke pasar membawa gelas, jangan lupa membawa padi. Selamat datang di kelas bersama saya, Rudi Siswandi. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kelas ini dimulai, marilah kita untuk berdoa bersama, minta izin uh, kepada ketua kelas untuk memimpin kita bersama untuk berdoa pada pagi hari ini. Pada ketua kelas saya persilakan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, perlu diingat bahwasannya dengan kita tetap berdoa dan terus berdoa sebelum mempelajari sesuatu, sebelum mempelajari ilmu pengetahuan, dan juga sebelum mengerjakan sesuatu, diharapkan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan apapun yang kita kerjakan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera dan juga raise hand ya bagi yang memang sudah hadir di Zoom. Silakan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya silakan teman-teman semuanya untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya, yang ada di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman untuk mengisinya. Saya beri waktu selama 2 menit. Setelah 2 menit maka absensi akan otomatis ditutup oleh sistem. Oke, silakan semuanya untuk absen. Oke, sembari absen, saya ingin bertanya nih pada teman-teman semua. Ada yang tahu nggak kita akan mempelajari apa pada pagi hari ini? Oke, silakan yang ingin menjawab boleh raise hand ya. Oke, silakan Jennifer. Oke, silakan. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Jennifer? Oke, betul sekali ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Mari kita berikan aplaus yang mulia kepada Jennifer yang sudah berhasil menjawab. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, pada pembelajaran kali ini akan ada tiga tahapan. Yang pertama itu penjelasan materi yang akan saya sampaikan, kemudian penjelasan proyek dan juga diskusi. Oke, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini secara garis besar yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Nah, namun pada fokus pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu perlindungan hukum. Oke. Dikatakan adanya atau lahirnya suatu perlindungan hukum dalam suatu bangsa ataupun adanya aktivitas perlindungan hukum di dalam suatu negara maupun bangsa ditandai dengan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Kemudian adanya jaminan kepastian hukum. Kemudian terlindungnya hak warga negara. Kemudian adanya sanksi bagi yang melanggar. Oke. Jadi di sini juga kita bisa melihat menurut pendapat dari Profesor Adi Hamzah yang mengatakan bahwasanya perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut kita pahami bahwasanya bahwasanya perlindungan hukum ini begitu penting karena tidak hanya masyarakat yang harus dilindungi, namun hukumnya pun harus kita lindungi supaya hukum yang sudah ada, yang sudah
diundangkan maupun aturan yang memang sudah ditetapkan itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan sesuai dengan harapan dari baik itu pemerintah maupun masyarakat yang memang akan dilindungi oleh hukum. Oleh karenanya, dengan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat, maka diharapkan masyarakat akan merasakan keamanan, akan merasakan kesejahteraan, dan juga kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan tidak adanya kekuasaan yang absolut ya, kekuasaan yang secara terus-menerus berkuasa sepanjang hayat gitu ya di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan semua tindakan-tindakan masyarakat yang dalam tanda kutip bernuansa negatif dapat dikendalikan dengan baik karena adanya perlindungan hukum, sehingga baik itu pelaku maupun korban dapat dilindungi secara hukum. Nah, kemudian apa sih contoh jika perlindungan hukum ini diterapkan? Apa sih contoh-contoh atau bentuk perlindungan hukum yang ada? Di sini setidaknya saya akan memberikan 6 contoh. Ya, 6 contoh ya. Namun ada banyak sekali ya contoh perlindungan hukum ya. Namun pada sesi kali ini saya akan memberikan 4 contoh. Yang pertama yaitu right to equality. Apa itu right to equality? Yaitu adanya hak atas kesetaraan. Nah, jadi masyarakat itu setara gitu ya, tidak ada dan selanjutnya itu freedom from discrimination, tidak ada diskriminasi ya. Jadi masyarakat itu akan setara, walaupun notabene tentu ya perbedaan itu pasti ada, namun setidaknya kita memahami bahwa setiap masyarakat ya sebagai insan, sebagai manusia dan juga sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa hak asasi manusia. Setidaknya kita setara di sana, teman-teman. Kita setara di sana, kita memiliki hak yang sama, dan juga kita memiliki kewajiban sebagaimana hak yang sudah kita dapatkan. Itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tentunya adanya right to equality ya, hak atas kesetaraan, dan juga freedom from discrimination, tidak adanya diskriminasi. Nah, jadi jika teman-teman di sini selama di persekolahan ya selama beraktivitas masih melakukan diskriminasi ya, atau mungkin ada yang mendapat diskriminasi gitu ya, itu memberikan gambaran bahwasanya perlindungan hukum itu belum ditegakkan gitu ya. Jadi mari kita berantas ya diskriminasi, baik itu sesama teman ataupun dengan orang lain ya. Kemudian selanjutnya itu right to life, liberty, and personal security, yaitu yaitu hak untuk hidup, kemudian hak atas kebebasan, dan juga hak atas perlindungan atau keamanan pribadi. Kemudian yaitu freedom from slavery, yaitu hak memiliki atas hak atas kebebasan dari perbudakan. Nah, jadi karena sekarang udah bukan zamannya ya memperbudak gitu ya. Sekarang udah zamannya udah modern lah gitu ya, pemikiran kita udah modern, udah luas, dan juga udah matang gitu ya. Berbagai inovasi-inovasi dan juga berbagai gagasan-gagasan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia pada saat ini sudah mulai dikembangkan gitu ya, sehingga diharapkan semua manusia ya, semua individu bebas dari perbudakan. Perbudakan yang dimaksud adalah ketika seseorang dipekerjakan dan diberikan upah ya ataupun gaji tidak sesuai dengan beban kerja yang dia lakukan. Itu merupakan perbudakan. Atau bahkan lebih parahnya adanya individu yang dipekerjakan namun tidak diberi upah atau gaji. Nah, kemudian adanya right to recognition as a personal before the law. Nah, apa sih maksudnya? Yaitu hak atas pengakuan pribadi di hadapan hukum. Nah, jadi setiap individu memiliki hak untuk dianggap ya, diakui secara pribadi di hadapan hukum. Kemudian ada juga right to equality before the law. Nah, right to equality before the law ini merupakan hak ya, hak untuk memiliki kesamaan di hadapan hukum. Nah, jadi
terlepas ya dari itu suku, agama, warna kulit, kedudukan sosial dalam masyarakat maupun kriteria lain yang serupa. Namun ketika kita di hadapan hukum, di hadapan pengadilan, kita adalah sama sebagai insan atau makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki anugerah yang memiliki anugerah berupa hak asasi manusia. Oke, selanjutnya apa itu penegakan hukum? Nah, tadi kita udah mempelajari tentang perlindungan hukum. Sekarang kita akan pelajari tentang penegakan hukum. Nah, oke, yang pertama yaitu kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini merupakan adanya balance ya antara hukum yang memang benar-benar ada dengan bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Karena tidak jarang sekali teman-teman bahwa hukumnya mengatakan A, B, C, D, namun di masyarakat diterapkan dengan cara E, F, G gitu ya. Jadi tidak sesuai gitu. Nah, jadi penegakan hukum ini hadir untuk memberikan kepastian hukum ya. Adanya balance antara hukum yang memang sudah disahkan tertulis dengan bagaimana masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat terjadinya yang pertama kemanfaatan ya. Jadi penegakan hukum ini memiliki kemanfaatan ya untuk mengurangi kekerasan-kekerasan, mengurangi crime ya, kriminal ya di tengah masyarakat, dan juga untuk membentuk keadilan. Nah, jadi dengan adanya penegakan hukum ini korban tentunya dalam hal ini yang barangkali yang sangat dirugikan ya itu kan korban. Nah, dengan adanya perlindungan hukum maka korban ini akan memiliki rasa keadilan ya, memiliki rasa keadilan ketika dia mendapatkan suatu kejahatan gitu ya dari pelaku gitu. Sehingga pengadilan ya ataupun penegak hukum lainnya memberikan keadilan ya, memberikan keadilan baik itu kepada pelaku maupun kepada korban khususnya. Oke. Kemudian kita di sini bisa mengutip pendapat dari Jimli Asidiki ya, yang mengatakan bahwasanya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi penegakan hukum ini mengatur ya bagaimana hukum itu berjalan, bagaimana hukum itu dapat ditegakkan ya dalam masyarakat ya. Contohnya tentang undang-undang lalu lintas teman-teman. Kalau dulu kan yang konvensional lah istilahnya ya, untuk menegakkan undang-undang tersebut bahkan para polisi pun rela gitu ya untuk ini ya, polisi lalu lintas ya, itu mungkin memang udah tugasnya mereka, yaitu untuk berdiri di pinggir jalan ya, melakukan tilang ya, menjaga ketertiban. Ada juga yang berdiri di persimpangan untuk mengatur siapa yang akan menyeberang dan juga siapa yang akan lewat gitu ya. Nah, namun sekarang inovasi-inovasi tersebut terus dikembangkan teman-teman supaya hukum ini dapat ditegakkan, misalnya dengan adanya e-tilang ya, yaitu tilang elektronik yang bisa otomatis men-scan ya plat motor kendaraan kita, ketika kita melanggar aturan maka kita akan direcognition ya, akan direkam ya oleh sistem e-tilang gitu. Jadi polisi ya sekarang tidak perlu repot-repot lagi gitu ya untuk turun ke jalan karena sudah adanya e-tilang yang dapat secara akurat barangkali ya untuk melihat dan mengawasi pergerakan lalu lintas yang ada di Indonesia. Walaupun ya kalau kita tinjau dari sisi A, B, C, D, E tentunya akan ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Mohon maaf. Oke, baiklah. Setidaknya di sini ada 4 ya di Indonesia. Setidaknya ada 4 lembaga penegak hukum ya. Yang pertama yaitu kepolisian tentunya, kemudian KPK, kemudian kejaksaan, dan juga pengadilan tipikor. Nah, oke, sebagai tugas nih buat teman-teman pada slide yang ini, silakan teman-teman cari ya, apa sih contoh dari penegakan hukum gitu. Apa itu contoh penegakan hukum? Nah, penegakan hukum ya, silakan teman-teman boleh list dari sekarang contohnya contoh penegakan hukum. Nanti setelah slide terakhir saya akan minta teman-teman untuk memaparkan apa saja contoh penegakan hukum yang memang pernah teman-teman rasakan di kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, baiklah, kita lanjut slide berikutnya.
yaitu oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa sih perlindungan dan penegakan hukum ini menjadi penting, teman-teman? Kenapa ini harus penting gitu ya? Bagaimana jika perlindungan dan penegakan hukum ini tidak terjadi dalam satu bangsa dan negara? Apa yang akan terjadi ya? Apa dampaknya bagi masyarakat gitu ya? Itu adalah pertanyaan yang memang barangkali lumrah gitu ya, yang masyarakat ya. Itu tentang kenapa gitu ya, dan mengapa gitu perlindungan dan penegakan hukum ini penting. Oke, yang pertama, dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum ini tentunya akan tegaknya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum sendiri merupakan keadaan di mana hukum menjadi unsur yang tertinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jika hukum ini tidak ditegakkan maka supremasi hukum itu tidak akan terjadi. Kita secara tidak sadar menganggap bahwa hukum itu bukanlah suatu unsur yang tertinggi dalam suatu negara. Namun dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum, maka kita akan terus mengakui bahwa hukum ini di atas segala-galanya ya, kecuali Tuhan ya. Oke, di atas segala-galanya dalam kehidupan berbangsa dan negara kecuali Tuhan ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah menganggap nih bahwa hukum adalah unsur yang tertinggi dalam tataran pemerintahan, maka secara langsung maupun tidak langsung kita akan setidaknya cukup merasa takut gitu ya untuk melakukan pelanggaran hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah tegaknya keadilan ya. Jadi dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum, maka keadilan dalam berkehidupan dan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat terwujudnya keadilan gitu ya, baik itu untuk pelaku maupun korban gitu. Karena pelaku pun ya, walaupun mereka berbuat kejahatan, tentu harus ada keadilan pula terhadap dia ya. Karena di dalam hukum pun ada istilah yaitu hak untuk mendapatkan dalam keadaan tidak bersalah gitu ya, posisi tidak bersalah ya. Nah, jadi kalaupun dia ini sudah diduga sebagai pelaku, dia juga berhak mendapatkan pengakuan bahwa dia ini tidak bersalah gitu ya. Nah, itu adalah istilahnya dalam proses pengadilan ya, hak atas tidak bersalah gitu. Nah, karena dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah tentunya harus banyak ditinjau dari berbagai sisi gitu ya teman-teman. Dan bahkan kita sebagai hakim pun tidak harus memandang bahwa pelaku itu adalah orang yang salah, namun harus juga memandang pelaku sebagai orang yang tidak bersalah gitu ya, supaya ada balance di sana ya saat mengungkap suatu fakta. Oke, selanjutnya itu adanya dapat mewujudkan perdamaian dan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, ini pasti ini ya, jika hukum ini ditegakkan, adanya perlindungan hukum, ya masyarakat pasti damai gitu ya, karena tidak akan ada perbuatan-perbuatan yang memang melanggar hukum yang sifatnya negatif gitu ya. Nah, oke. Kemudian perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum ya. Nah, jadi marilah kita mulai dari kelas ini ya, teman-teman semua, untuk memiliki kesadaran hukum, untuk memiliki kesadaran dalam penegakan hukum, dan juga tidak mengerjakan sesuatu yang memang melanggar hukum gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari kelas ini ya. Kita mulai dari kelas ini, mulai dari kecil. Silakan nanti ketika teman-teman pulang ke rumah untuk berbaur bersama masyarakat, untuk sama-sama saling mengingatkan, untuk menegakkan, dan juga untuk melakukan perlindungan hukum. Oke, teman-teman semuanya. Baiklah, selanjutnya silakan teman-teman simak video tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98, hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung.
Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Oke teman-teman semuanya, gimana nih tadi video tentang perlindungan dan penegakan hukum. Oke, semoga teman-teman bisa menjadi lebih paham dan termotivasi lagi ya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke, saya ingin kembali ke slide sebelumnya. Tadi saya memberikan pertanyaan, apa sih contoh penegakan hukum? Oke, silakan. Bagi yang ingin memberikan contoh penegakan hukum, silakan raise hand ya, dan langsung on cam dan juga on cam mikrofonnya. Oke, silakan Andre ya. Andre silakan, apa contoh penegakan hukum ya? Kepada Andre saya persilakan. Oke, bagus ya, bagus. Oke, silakan. Ada yang lain selain Andre? Oke, Jenny. Oke, silakan Jenny. Oke, good, very good. Oke, luar biasa ya, kita berikan penghargaan yang meriah kepada Andri dan juga Jenny. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sebagai tugas terakhir untuk teman-teman semuanya, silakan cari kemudian lakukan analisis mendalam terkait pelanggaran hukum yang ada di sekitar kamu ya, kemudian ceritakan di depan kelas dengan cara kamu sendiri. Nah, jadi setelah video ini silakan teman-teman menganalisis ya, mencari terlebih dahulu kasus-kasus pelanggaran hukum dan juga perlindungan hukum ya yang ada di Indonesia. Kemudian lakukanlah analisis ya. Nah, setelah dianalisis, maka pada pertemuan selanjutnya silakan teman-teman untuk memaparkannya dan juga untuk menceritakannya ya. Oke. Step pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu dengan cara mencari ya. Mencari terlebih dahulu barangkali 1 sampai dengan 3 kasus ya. Nah, ketika sudah teman-teman temukan adanya 3 kasus barangkali, silakan teman-teman kerucutkan. Nah, ambil kasus yang memang yang pertama memenuhi unsur mudah untuk diselesaikan, dan kedua teman-teman memang memahami kasus tersebut, dan kemudian yang ketiga teman-teman cukup waktu ya untuk menyelesaikan analisis terhadap kasus tersebut. Nah, setelah itu silakan teman-teman melakukan analisis mendalam tentang kasusnya, mulai dari kasus ini termasuk dalam kasus apa, kemudian undang-undangnya apa, kemudian cara penanganannya itu bagaimana. Nah, silakan teman-teman buat dengan sekreatif mungkin. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya silakan untuk diceritakan kepada kita semua kasus-kasus yang masing-masing dari teman-teman sudah temukan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Thank you atas partisipasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.